Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3. Ternyata, imanmu tak lebih dari selembar tisu. Ri, gue ada kabar buruk buat lu. Gue melihat sesuatu yang debak banget. Dan lu pasti gak bakal percaya dengan apa yang gue lihat saat ini. Tukas Jeanara membuat dahi Mentari berkerut penasaran. Kabar buruk, emang lu melihat apa? Jangan bilang ada pelanggan lu yang berbuat mesum kayak tempo hari. Cetus Mentari saat mengingat tiba saja Jeanara menghubunginya. Karena memergoki ada pelanggannya yang berbuat mesum. Di salah satu ruangan yang untungnya private. CK, ini lebih wow dari itu. Gue benar gak ngangka. Pasti lu bakal speechless liatnya. Gue bakal kirim foto dan videonya sekarang. Gue tutup dulu panggilan ini, oke? Setelah lihat, lu hubungi gue lagi. Ujar Jeanara kemudian tanpa izin ia segera menutup panggilan itu. Mentari benar penasaran dengan apa yang sahabatnya itu lihat. Ia pun menunggu pesan yang akan segera dikirim oleh Jeanara. Dalam hitungan detik, beberapa pesan pun masuk. Ada beberapa pesan berupa foto dan sebuah video. Mentari pun segera mengklik download. Jantungnya seketika berdetak dengan kencang. Dadanya bergemuruh, giginya bergemeluk, tangannya mengepal. Hatinya hancur berserakan saat melihat foto suaminya, yang ia kira tidak termakan hasutan sang ibu. Kini justru sedang menikmati makan siang, dengan seorang perempuan yang baru beberapa kali ia jumpai. Brengsek, umpatnya dengan sorot mata memicing tajam memancarkan kekecewaan. Kemudian atas permintaan Jeanara tadi, Mentari pun segera menghubungi sahabatnya itu. Mereka masih di sana? Tanya Mentari setelah panggilan tersambung. Mereka baru tiba sekitar 20 menit yang lalu. Makan mereka pun belum selesai. Aku tutup dulu panggilan ini ya. Tolong terus pantau mereka. Aku akan mencoba menghubungi Mas Sandi. Aku tidak bisa langsung berprasangka negatif begitu saja. Aku mau lihat, dia akan jujur atau berbohong. Ujar Mentari sebelum menutup panggilannya. Sip. Seru Jeanara tanpa sadar kalau panggilan itu telah ditutup. CK, nutup panggilan gak bilang lagi. Gerutu Jeanara, siapa? Celetuk seseorang tiba. Elo, Fa, itu, sohib gue. Nutup telepon gak ada basa-basi lagi. Asem banget tuh orang. Omel Jeanara yang langsung meletakkan ponselnya di atas meja dan kembali fokus ke layar laptopnya. Riri. Terka Jervario sambil mendudukan bokongnya di sebelah Jeanara yang sedang memangku laptopnya. Siapa lagi? Cuma dia sohib gue, gak ada yang lain kan? Jawab Jeanara acuh. Liatin apa sih kayak fokus banget? Jervario pun melongokkan kepalanya ke arah layar laptop. Ngapain lu merhatiin orang pacaran? Gak ada kerjaan banget. Siapa yang gak ada kerjaan? Sembur Jeanara kesal.
Justru ini penting bagi kelangsungan rumah tangga seseorang. Imbuhnya sambil melotot. Maksudnya? Dahi Gervario mengerut bingung. Tuh, laki ini, dia ini lakinya Riri tahu nggak? Kayaknya dia sedang mau coba selingkuh. Kurang ajar, awas aja kalau bener, gue bakal bejek tuh orang. Geram Jeanara dengan tangan mengepal. Mendengar hal tersebut, Gervario pun jadi ikut mengalihkan perhatian ke layar laptop. Sepertinya Sandi sedang mengangkat panggilan dari Mentari. Entah apa yang ia katakan, sayangnya mereka tidak bisa ikut mendengarkan. Sementara itu, di rumah Mentari. Halo Mas. Sapa Mentari saat panggilannya diangkat Sandi. Iya, sayang, ada apa? Tanya Sandi yang masih duduk di tempatnya, berhadapan dengan Erna yang sedang memasang senyum manisnya. Kamu di mana, Mas? Udah makan siang? Tanya Mentari dari seberang sana. Mas ada di kantin kantor sayang. Ini sedang makan siang sama teman. Kenapa? Kangen? Goda Sandi namun sorot matanya sedang memperhatikan Erna yang sedang memakan dessert miliknya. Oh, Mentari tersenyum miris saat tahu suaminya berbohong. Tadi ia berharap suaminya itu jujur, tapi ternyata dugaannya salah. Aku pikir Mas sedang makan siang di kafe. Celetuk Mentari yang seketika membuat Sandi tersedak air ludahnya sendiri. Maksudnya, koma. Tanya Sandi gelagapan. Oh, itu, tadi aku ke supermarket untuk belanja. Ini baru aja pulang. Pas sepulangnya Tari dari supermarket tadi, Tari sempat lihat mobil yang sama kayak mobil kita masuk ke pelataran parkir sebuah kafe. Tari pikir itu kamu Mas, ternyata bukan ya. Mungkin mobilnya hanya mirip kali ya. Sampai stiker matahari yang Tari tempel di plat mobil bagian belakang juga mirip. Ceka, kok bisa ya ada kebetulan yang sama persis kayak gitu Mas? Celoteh Mentari sambil menatap hamparan bunga yang ia tanam di taman samping rumah dari balkon kamarnya. Lagi Sandi menelan ludahnya sendiri dengan mata membulat. Mendadak tubuhnya merasa panas dingin, bahkan bibirnya telah memucat. Khawatir itu pasti. Ia khawatir Mentari mengetahui perbuatannya di belakangnya. Ah, itu pasti hanya mirip aja sayang. Mas aja di kantin kantor kok. Mobil kita juga ada di tempat parkir jadi sudah pasti itu hanya mirip. Ya, mobil kita memang ada di tempat parkir tapi parkir kafe. Tentu saja kalimat yang terakhir hanya diucapkan dalam hati. Dengan pandangan fokus ke arah tempat parkir. Oh ya sudah kalau begitu, kamu silahkan lanjutkan lagi makannya, Mas. Semoga harimu menyenangkan, sayang, ucap Mentari dengan menekankan kata sayang. Setelah mengucapkan itu, Mentari pun langsung menutup panggilannya. Kenapa, Mas? Tanya Erna lembut sambil menggenggam tangan Sandi. Oh, itu, nggak apa-apa. Ayo, cepat habiskan makannya. Aku harus segera kembali ke kantor. Kamu juga kan? Iya, Mas mau nyicip ini?
karena menyodorkan potongan dessert miliknya ke depan mulut Sandi. Sandi pun membuka mulutnya walaupun sedikit ragu. Gimana, Mas? Enak? Iya, enak. Sahut Sandi dengan jantung yang masih jumpalitan di dalam sana. Perasaan takut dan juga was memenuhi sebongkah daging berwarna merah di dalam dadanya. Sementara itu, Mentari tampak tersenyum miris saat menonton video yang baru saja dikirimkan Jeanara. Di video itu, Mentari dapat melihat jelas bagaimana ekspresi suaminya saat ia menelpon. Dan bagaimana suaminya menerima suapan dari perempuan lain. Sepertinya kamu sedang mencoba mencari masalah denganku, Mas. Baiklah, aku akan ikuti permainan kalian. Kita lihat sampai mana permainan ini akan berlanjut. Ujar Mentari sambil tersenyum miris. Sayang, masak apa? Tanya Sandi sambil memeluk perut Mentari dari belakang. Mentari tersenyum tipis, berpura-pura tak ada yang terjadi pun mengetahui rahasia suaminya. Ia belum mau mengulik tuntas. Berharap dugaannya itu salah. Berharap suaminya masih berpegang teguh pada ikrar setia, menua bersama hingga maut memisahkan. Lagi masak sup iga, Mas, jawab Mentari sambil menaburkan seledri dan bawang goreng di atas sup iga. Yang baru saja ia tuangkan ke dalam mangkuk yang cukup besar. Harum, masakan kamu emang yang terbaik, sayang. Puji Sandi, pujian bukan sekedar pujian, tapi itu memang sebuah kebenaran. Masakan Mentari memang sangat enak dan cocok di lidahnya. Mentari memang merupakan tipe istri idaman. Ia bukan hanya cantik, pandai memasak, selalu menjaga kebersihan rumah. Meskipun tanpa bantuan asisten rumah tangga, pandai melayani suami, bertutur kata lembut, pandai mengatur keuangan. Setiap rupiah yang sampai di tangan Mentari dapat ia olah dengan sangat baik. Kamu bisa aja, Mas. Sahut Mentari sambil berjalan membawa mangkok berisi sup iga tersebut dan menghidangkannya di meja makan. Sandi tetap mengekori Mentari tanpa melepaskan sedikit pun tatapannya dari sang istri. Belum sempat Mentari membalikkan badannya untuk kembali ke meja dapur mengambil lauk pauk yang lain. Terdengar suara bel rumah. Mentari pun gegas ingin membukakan pintu. Tapi Sandi mencegah dan menawarkan dirinya sendiri untuk membukanya. Biar Mas aja, kamu lanjutin aja menghidangkan makan malam kita. Tukas Sandi lembut. Mentari pun mengangguk. Kemudian melanjutkan pekerjaannya dengan benak bertanya, siapa gerangan yang bertamu di malam seperti ini? Hingga terdengar suara beberapa orang yang begitu familiar di telinganya dari ruang tamu. Mentari tersenyum sinis, sepertinya mama mertuanya itu kian gencar ingin menjodohkan suaminya. Pada perempuan yang menurut Mentari sungguh tak tahu diri. Bagaimana Mentari tidak berpikir seperti itu? Hanya perempuan tak tahu diri saja yang maunya dijodohkan dengan laki beristri. Kecuali si istri itu memiliki kesalahan fatal, tidak mengurusi suami dan rumah tangganya, abai dan lebih parah berselingkuh. Namun Mentari tidak pernah melakukan semua itu.
hanya karena Mentari yatim piatu. Dikira miskin, dikira tak berpendidikan, tidak memiliki pekerjaan, dan belum kunjung hamil. Maka mereka pun bersikap semaunya. Mentari bukanlah perempuan yang lemah yang akan diam begitu saja bila orang lain menyakitinya. Ia masih terus bertahan dan bersabar, hanya karena suaminya yang setia dan tampak tulus mencintainya. Namun sekali saja ia melakukan pengkhianatan, maka tunggu saja mereka akan membayar semuanya. Sayang, ada Mama, Septi, Tian, dan Erna di depan. Mereka ingin mengajak kita makan malam bersama. Ucap Sandi hati-hati. Diperhatikannya raut wajah sang istri. Hanya ada seulas senyum membuat Sandi tersenyum lega. Ia pikir, Mentari tidak masalah dengan itu. Ya udah, ajak mereka semua ke sini. Semua sudah hampir selesai kok. Sahut Mentari tanpa melunturkan senyumannya. Belum sempat Sandi beranjak, Rohani, Enak, dan Septi telah tiba di meja makan. Kemudian Rohani meminta Erna mengeluarkan semua menu makanan, yang menurut sang mama mertua merupakan buatan Erna sendiri. Bisanya cuma masak gini aja. Tuh, lihat, Erna bisa buat steak daging sapi. Mama yakin, pasti enak. Yuk San, kita makan. Mama udah gak sabar mau merasakan masakan Erna. Seru Rohani dengan begitu bangganya. Sandi melirik kaku ke arah Mentari. Sandi tertegun melihat ekspresi Mentari yang tampak biasa saja seolah tak masalah sama sekali. Padahal hatinya sudah ketir, khawatir terjadi perang dunia di rumahnya malam ini. Iya, Mas, makan sana, kok malah bengong liatin Tari sih? Emang di wajah Tari ada yang aneh ya? Tanya Mentari sambil nerjapkan matanya imut membuat Sandi tersenyum lebar. Nggak ada kok, sayang. Ayo, kamu juga ikutan duduk. Sandi menarik kursi untuk Mentari membuat Rohani mendengus melihatnya. Mbak Tari, supnya enak banget. Udah lama Tian nggak nyobain masakan Mbak. Ternyata masih enak kayak biasa. Celetuk pemuda yang bernama Septian yang kerap dipanggil Tian itu. Dia adalah adik bungsu Sandi. Ternyata ia sudah bergerak mengisi piringnya lebih dahulu dibandingkan yang lain. Memang Tian lebih bersikap netral dibandingkan ibu dan kakak perempuannya. Makasih Tian, kamu bisa aja. Ujar Mentari tersipu sambil terus melayani Sandi. Ini Mas, cicipin steak buatanku. Semoga kamu suka. Ujar Erna seraya menyodorkan sebuah piring yang telah ia isi dengan steak. Iya, terima kasih. Jawab Sandi. Wah, kamu perhatian banget ya Erna dengan Mas Sandi. Udah kayak istri layani suami aja, aku jadi cemburu. Seloroh Mentari santai sambil menuangkan sup untuk dirinya sendiri. Aku kan sedang belajar jadi calon istri yang baik, Mbak. Kalau saja, aku bisa menikah dalam waktu dekat ini. Jadi udah gak kagok lagi bagaimana caranya melayani suami. Sahut Erna santai membuat Sandi sampai tersedak saat baru saja hendak menelan nasi.
Ukuk ukuk ukuk. Duh, Mas, kayak anak kecil aja kamu pakai tersedak kayak gini. Ujar Mentari sambil menepuk punggung Sandi dan menyodorkan air minum setelahnya. Iya, nah, kamu itu emang tipe menantu idaman mama banget tahu nggak? Udah cantik, kaya, berpendidikan, mapan, pekerjaan bagus, orang tua jelas. Ah, kapan yang mama bisa dapat menantu kayak kamu, Ma? Sergah Sandi dan Septian kompak. Kenapa? Seru Rohani sok bingung. Ada yang salah? Lanjutnya, Mama kayaknya pingin banget Mbak Erna jadi menantu Mama. Cuma sayang, anak laki Mama yang single kan tinggal Tian. Masa mau Mama jodohin sama Tian yang masih SMA? Nggak mungkin kan Mama mau jodohkan sama Mas Sandi? Entar orang bilang kamu pelakor dong. Percuma kaya, cantik, berpendidikan kalau jadi pelakor. Entar dihujat orang se-Indonesia Raya, ih ngeri tau Mbak. Tukas Mentari seraya bergidik ngeri membuat Sandi salah tingkah. Baru Rohani ingin menjawab kata Mentari. Tiba sebongkah daging mendarat tepat di wajahnya. Ak. Kiknya terkejut. Aduh maaf, Septi nggak sengaja. Seru Septi sambil meraih selembar tisu dan membersihkan wajah mamanya. Kamu makan gimana sih, Sep? Masa dagingnya bisa kelempar ke wajah mama? Bentak Rohani kesal. Kan Septi nggak sengaja, Ma. Abisnya dagingnya alot jadi susah digigit. Ups, duh. Maaf Mbak Erna, Septi. Wajah Erna merah padam saat daging steak buatannya disebut alot. Mana ada, kamu aja yang nggak bisa makan kayak ginian. Pasti lidah kamu ketularan lidah kampung perempuan itu kan? Bella Rohani tidak terima Septi mengatakan daging steak masakan Erna alot. Makan steak tuh kayak gini, dipotong pakai pisau, bukan langsung digigit kayak gitu. Rohani mempraktekkan cara memakan steak. Namun Rohani pun ikut kesulitan untuk memotong daging tersebut. Sampai dagingnya tergeser ke sana, kemari karena sulit dipotong. Duh, kok susah banget sih? Daging sialan, kamu mau maluin aku ya? Duh, kacau, kenapa alot gini ya dagingnya? Ceka, mau cari muka malah kehilangan muka ini namanya. Omel Erna dalam hati. Hah, makan aja repot, mending makan sup iga Mbak Tari aja. Udah pasti enak gak ribet, dagingnya juga empuk, ya kan Kak? Lontar Septian pada sang kakak. Iya, kamu benar Tian. Dah, kalian daripada ribet, makan sama sup iga ini aja. Ayo Erna, cicipin masakan mbakmu, kamu pasti suka. Ujar Sandi membuat Rohani, Erna, dan Septi menekuk wajahnya masam. Mentari hanya mengulum senyum. Segitunya mama gak menyukai aku sampai mau jodohin Mas Sandi dengan Erna. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Apa ini pertanda aku harus mulai bersiap untuk menyerah? Jangan dulu, kita lihat sampai batas mana mereka akan bertindak. Kalau sampai mereka benar membuat Mas Sandi menerima Erna,
Aku pastikan mereka akan menyesalinya. Desis Mentari dalam hati. Hari berganti begitu cepat. Tak ada tanda aneh mengenai suaminya selama beberapa bulan ini. Bahkan sikap Sandi kian mesra dan romantis. Ia kerap mengajak Mentari jalan, kadang kala berlibur. Perasaan Mentari melambung tinggi. Angan hidupkan terus bahagia bersama sang suami pun menjadi motivasi. Saking terbuainya kebahagiaan, Mentari sampai tak sadar. Benalu itu kian bercokol hingga perlahan melemahkan pohon rumah tangganya. Telilit, ponsel Mentari berseru nyaring. Mentari yang sedang memeriksa laporan keuangan melalui tablet PC-nya, lantas segera menghentikan pekerjaannya. Melihat nama yang tertera di layar, seketika menerbitkan senyuman di bibir Mentari. "Assalamualaikum, Kak," ucap Mentari. "Tumben telepon Riri sepagi ini, ada yang urgen kah?" Tanya Mentari sebab tidak biasanya laki yang ia sapa kakak itu. Menghubunginya di pagi menjelang siang seperti ini. "Waalaikumsalam, seharusnya kakak yang tanya, kamu sakit?" Tanya laki itu to the point. "Sakit? Nggak Riri sehat walafiat, alhamdulillah." "Kok kakak bisa tiba telepon ngirain Riri sakit sih, Kak?" Tanya Mentari bingung. "Kamu serius? Awas ya kalau bohong. Kakak bakal marah besar kalau kamu sampai bohong sama kakak." "Riri serius, Kak. Riri benar sehat. Ini aja Riri lagi nyantai sambil ngecek laporan keuangan." Tukas Mentari. Laki di seberang telepon pun menghela nafas lega. "Syukurlah kalau begitu," ujarnya. "Tapi, kenapa suami kamu sampai ambil cuti 3 hari? Pas HRD bilang, suami kamu bilang kamu sakit dan masuk rumah sakit. Jadi dia harus jagain kamu selama di rumah sakit." Tukas laki itu yang sontak saja membuat Mentari sok saat mendengarnya. "Cuti 3 hari, Mas Sandi bilang dia ada pekerjaan di luar kota. Jadi, Mas Sandi membohongiku. Jadi, kemana dia sebenarnya? Kurang ajar. Lihat saja kalau sampai kau mempermainkanku, Mas, aku takkan tinggal diam." "Aku diam selama ini bukan karena takut, tapi hanya ingin menciptakan ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga kita. Aku memang mencintaimu, Mas. Tapi kalau kau menipuku mentah, cinta itu bisa berubah jadi kebencian dalam sekejap. Apalagi bila kau melakukan itu dalam rangka melakukan pengkhianatan. Maka siaplah, aku akan membuat kalian menyesal." Batin Mentari bermonolog. Riri, kamu kenapa, Ri?" Panggil laki itu membuat Mentari tersentak. Iya, Kak, maaf, Riri tadi melamun," ujar Mentari lirih. Kirain kakak, kamu kemana? Jadi, Ri, sebenarnya suami kamu kemana? Kenapa dia sampai berbohong kayak gitu cuma untuk ambil cuti? Tanya laki itu penasaran.
Mentari memejamkan matanya. Ia pun tidak tahu sebenarnya apa yang dirahasiakan suaminya itu. Ia berangkat pagi sekali dengan penampilan rapi seperti biasanya. Mentari tidak ada perasaan curiga sedikit pun. Sebab memang tingkah lakunya tak ada yang mencurigakan. Sama seperti biasanya, tak ada yang aneh. Hanya saja, Sandi membawa koper kecil berisi pakaian gantinya untuk 3 hari ke depan. Bahkan Mentari sendiri yang menyiapkan pakaian ganti tersebut. Jantung Mentari seketika berdegup kencang. Otaknya seakan blank, tak bisa menerka apa yang sebenarnya terjadi. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah pasti ini ada sangkut pautnya dengan keluarganya. Mentari harus mencari tahu dan menyelidikinya. Ya, harus, batinnya. Riri juga nggak tahu Kak. Riri juga bingung. Dia bilang dia ada pekerjaan di luar. Riri percaya aja. Riri pikir memang benar dia ada pekerjaan di luar. Kan beberapa bulan ini dia emang nggak pernah tugas keluar, jadi Riri percaya aja. Sumpah Kak, Riri bingung. Mentari memijit pelipisnya yang mendadak pusing. Ia segera beranjak menuju dapur untuk mengambil air dingin. Ia butuh sesuatu yang dingin untuk mendinginkan dadanya yang seketika bergemuruh panas. Di seberang sana, laki itu terdiam. Ia ikut merasakan kecurigaan pada Sandi. Dia ternyata bukan hanya membohongi pihak kantor, tapi juga istrinya sendiri. Iya, Kak, sahut Mentari lesu. Kamu tak apa, bohong kalau aku bilang nggak apa-apa, Kak. Tapi, Mentari bingung harus melakukan apa. Butuh bantuan? Untuk sementara ini, nggak Kak. Biar Mentari bergerak sendiri dulu. Baiklah, tapi kalau ada apa, bilang kakak, oke? Kalau dia macam, juga lupa laporin ke kakak. Kakak nggak mau kamu disakiti. Kakak yakin, ada sesuatu yang dia rahasiakan. Makasih ya Kak. You are the best. Setelah berbincang sejenak, Mentari pun menutup panggilan itu. Kemudian ia segera kembali ke kamar dan berganti pakaian. Ia berniat mengunjungi suatu tempat. Entah mengapa ia curiga telah terjadi sesuatu di belakangnya. Setelah rapi, ia pun segera ke teras rumahnya. Sebuah mobil BMW i8 berwarna putih telah terparkir di depan pagar. Mentari pun bergegas keluar dan tak lupa mengunci kembali pagar rumahnya. Seseorang berpakaian serba hitam pun keluar dari dalamnya. Seraya membungkukkan sedikit badannya, kemudian membukakan pintu belakang untuk Mentari. Mentari pun masuk ke dalam mobil itu seraya tersenyum pada sang sopir. Kita mau kemana, Nona? Tanya sopir yang bernama Pak Rudi tersebut. Kita ke Jalan Merpati, Pak. Nanti saya tunjukkan sendiri arahnya. Tukas Mentari pada sang sopir. Kemudian dalam hitungan detik, mobil pun melaju dengan kecepatan sedang. Tentu sang sopir tak ingin mencelakai Mentari. Majikannya tadi telah berpesan untuk mengantarkan Mentari kemanapun yang diinginkannya. Ya, sebelum Mentari menutup panggilan tadi,
Mentari meminta dikirimkan mobil beserta sopirnya untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Tak butuh waktu lama, Mentari pun telah sampai di tujuan. Namun, tempat yang ia kunjungi itu tampak begitu sepi. Pak, tolong Bapak turun dan tanya ke tetangga rumah ini. Kira kemana ya orang penghuni rumah ini? Kalau mereka tanya kenapa, buat aja alasan apa aja. Atau bilang, Bapak saudara mereka dari luar kota. Yang penting bisa tahu kemana orang rumah itu. Tukas Mentari pada sopirnya. Pak Rudi pun mengangguk, kemudian ia pun segera turun dan menanyakan ke beberapa tetangga. Bagaimana? Tanya Mentari. Non, kata mereka menginap di rumah calon besan mereka yang ada di komplek perumahan Bumi Asih. Ujar Pak Rudi, calon besan. Iya, Non, soalnya besok, anak sulung mereka akan menikah jadi mereka langsung menginap di sana saja. Mata Mentari seketika terbelalak. Anak sulung. Gumam Mentari tak habis pikir. Siapa lagi yang anak sulung kalau bukan Sandi, suaminya? Seakan belum puas mengulik kebusukan keluarga suaminya, Mentari pun meminta Pak Rudi segera mengantarkannya ke komplek perumahan Bumi Asih. Karena jaraknya yang tidak begitu jauh, hanya dalam waktu 30 menit, mereka pun telah tiba di komplek perumahan Bumi Asih. Mentari lantas meminta Pak Rudi berkeliling agar ia bisa menemukan petunjuk keberadaan sang suami. Nasib baik, tiba Mentari menangkap sosok adik iparnya. Septian keluar dari sebuah rumah berpagar coklat dengan motornya. Tentu Mentari sangat hafal pemilik motor itu, meskipun orang yang menungganginya menggunakan helm. Sebab dirinya lah yang membelikan motor tersebut untuk sang adik ipar. Belum lagi adanya janur kuning yang melambai tepat di depan rumah. Seakan ikut melambai padanya sambil tersenyum miris. Aku menemukanmu, Mas. Aku akan memberikan kejutan padamu besok. Kau akan menikah besok kan? Oke, lakukanlah. Tenang saja, aku takkan menghalangimu. Ini adalah pilihanmu kan? Aku pikir, imanmu kuat, Mas. Tapi ternyata, imanmu tak lebih dari selembar tisu. Begitu tipis hingga dengan mudahnya kau ingin menduakanku. Gumam Mentari getir. Dengan menggunakan gaun super cantik berwarna merah rancangan desainer ternama, Mentari mematut dirinya di depan cermin super besar di walk-in closet kamarnya. Mentari sengaja menggunakan gaun yang warnanya mencolok dan juga membentuk setiap lekuk tubuhnya untuk memberikan motivasi berupa keberanian yang menyala, seperti nyala api yang membara sebab hari ini ia akan melakukan sesuatu yang besar. Mentari menghela nafasnya berulang kali. Jujur saja, ia sebenarnya gemetar. Jantungnya berdetak dengan begitu kencang dan dadanya bergemuruh. Bagaimana tidak, hari ini merupakan hari pernikahan suaminya. Suaminya menikah lagi dengan perempuan lain. Menikah di belakangnya, tanpa sepengetahuannya. Hati wanita mana yang tak sakit?
bersambung.